Halo Movie Lovers, Assalamualaikum, welcome back di Movie Channel. Movie Lovers, kita lanjutkan alur film Nayak The Real Hero part 2 ya. Yang belum nonton di part pertama, linknya aku letakkan di kolom deskripsi atau di layar akhir video ini. Setelah Shivaji menerima tantangan jadi menteri 1 hari, ia benar-benar menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Ia juga mengatur perpajakan dan rakyat miskin. Terakhir, saat di kantor, tumpukan file-file yang korupsi yang telah menjadi jutawan sebanyak 45 ribuan orang pun dipecat semua. Dan 12 departemen semua menteri-menterinya dipenjarakan termasuk kepala menteri, yaitu Balram. Ya, meski begitu, tetap saja dengan gampangnya Balram dan menteri-menterinya dibebaskan dan bersiap membalaskan dendamnya pada Shivaji. Saat perjalanan pulang, Shivaji diikuti oleh anak buah Balram, apalagi tujuannya kalau bukan untuk membunuh Shivaji. Hingga hampir saja Shivaji dibakar. Untungnya ia masuk lumpur dan api pada dirinya pun padam. Dan kemudian menghajar semua anak buah Balram. Saat sampai di rumah, Shivaji pun disambut oleh tetangga dan masyarakat di sana, termasuk kedua orang tuanya. Shivaji kemudian kembali ke desa Manjari. Di sana ia juga disambut oleh para petani atas bantuannya selama jadi menteri 1 hari. Kepala Menteri Balram masih nggak terima atas kekalahannya. Ia kemudian menghancurkan stasiun TV dan menghajar Shivaji. Sementara itu, rumah Shivaji pun dihancurkan dengan alasan ukurannya melebihi batas. Melihat rumahnya hancur, Shivaji pun akan mengajukan ke pengadilan. Tapi si pelayan menteri yang aku lupa namanya menghentikan dirinya dan mencoba untuk memberikan pengertian bahwa percuma saja dia mengajukan ke pengadilan karena itu akan sia-sia. Karena itu pelayan menteri ini kembali meminta agar Shivaji mau menjadi menteri selanjutnya seperti yang diminta oleh masyarakat. Tapi Shivaji tetap tidak mau. Ia hanya ingin hidup normal dan menjadi rakyat biasa. Tapi saat pagi tiba, Shivaji kaget karena si pelayan dan topi sahabatnya ini sudah ada di sana. Tidak hanya mereka berdua, ada begitu banyak orang, termasuk kepala partai dan juga lautan masyarakat ada di sana, hanya untuk memohon agar Shivaji mau menjadi kepala menteri selanjutnya. Bahkan Manjari dan ayahnya pun datang karena khawatir mendengar kabar Shivaji terluka. Di sini ayah Manjari tidak ingin kalau Shivaji mau menjadi menteri selanjutnya. Kedua orang tua Shivaji dan ayah Manjari ingin Shivaji dan Manjari menikah dan pindah dari daerah situ. Tapi pelayan menteri ini tiba-tiba membawa Shivaji pun seorang laki-laki cacat yang memohon pada Shivaji agar ia mau menjadi menteri selanjutnya. Melihat itu, Shivaji pun langsung membara semangatnya untuk menjadi menteri selanjutnya. Tapi ia sedih melihat Manjari dibawa pergi oleh ayahnya. Selanjutnya Shivaji kemudian mendirikan partai sendiri dan menjadi menteri selanjutnya. Mengetahui itu, Balram sangat marah. Dalam kepemimpinannya, Shivaji membuat kotak pengaduan yang ditempatkan di setiap desa. Dia benar-benar melakukan tugasnya sebagai menteri dengan sangat baik. Karena terlalu sibuk dengan tugasnya sebagai menteri, Shivaji bahkan tidak sempat untuk menemui Manjari. Karena itu, ia mengirim topi untuk memberikan HP kepada Manjari. Saat itulah Manjari menerima telepon dari Shivaji pertama kalinya. Manjari berkata kalau ayahnya akan mencarikan calon PNS untuk dirinya. Belum selesai ia berkata, Shivaji menutup teleponnya karena ia harus bekerja lagi dan Manjari pun sangat kesal. Tapi guys, ayahnya Manjari tahu kalau Manjari punya HP. Dengan marah, ayahnya pun melemparkan HP itu ke dalam api. Tapi Manjari kemudian mengambilnya sambil ia menangis dan ayahnya hanya menatapnya saja. Karena tak terima dengan kekalahannya, Balram menyuruh orang untuk membunuh Shivaji yang saat itu berniat akan pergi menemui Manjari di hari Minggu. Untungnya saja ia batalkan karena ia tidak ingin dikawal. Tapi diam-diam Shivaji keluar dengan menyamar sendirian agar tidak ada yang mengenalinya. Sayangnya ia ceroboh karena saat itu ia membuka penyamarannya untuk meyakinkan si penjual gelang di mana saat itu Shivaji tidak membawa uang cash. Jadi ceritanya dia mau ngutang guys. Tapi karena hal itu ternyata di atas pohon ada yang melihat dirinya. Akhirnya setelah sekian lama, Shivaji bertemu juga dengan Manjari yang terlihat kesal karena ia telah menunggu lama kedatangan Shivaji. Mereka berdua pun menghabiskan waktu berdua di sawah tanpa diketahui nyawa mereka terancam. Untungnya pengawal Shivaji diam-diam mengikutinya dan mereka pun selamat. Tapi ayah Manjari ketakutan
Ia tak ingin nyawanya dan nyawa putrinya terancam setiap saat. Karena itu ia pun kembali membawa pergi Manjari. Saat di rumah, setelah sekian lama Shivaji terbangun saat ia tidur ketika ayahnya memijat kakinya dan ibunya memakaikan henna. Kedua orang tuanya benar-benar merindukan suasana kehangatan ini bersama dengan putranya. Namun tiba-tiba HP Shivaji berdering. Awalnya ia abaikan, tapi saat akhirnya ia mengangkatnya di luar rumah, ternyata anggotanya memberitahukan kalau ada bom di dalam rumahnya. Belum sempat Shivaji masuk, bom itu pun meledak dan kedua orang tuanya tentu saja meninggal. Hal itu membuat Shivaji sangat marah. Shivaji benar-benar sangat terpukul dengan kepergian kedua orang tuanya. Dengan amarahnya, Shivaji pun pergi menemui Balram di rumahnya. Awalnya ia ingin membunuh Balram, tapi ia teringat bahwa dirinya sekarang adalah seorang menteri dan dia tidak bisa seenaknya membunuh Balram. Suatu ketika, seorang kakek melihat sekelompok berandalan bersiap untuk pergi memasang beberapa bom. Dan kakek itu diam-diam menulis surat dan memasukkannya ke kotak pengaduan. Untung saja surat itu sampai dibaca oleh Shivaji. Tanpa membuang waktu, Shivaji langsung gerak cepat. Ia kemudian menemui si gendut, pesuruh Balram yang berpura-pura sakit gula. Dengan menakut-nakuti kalau kakinya sudah diamputasi, si gendut ini dipaksa untuk memberitahukan di mana saja bom itu diletakkan. Setelah mengetahui di mana letak bom itu, Shivaji dan timnya pun langsung bereaksi mencari bom itu. Satu persatu bom itu pun berhasil dijinakkan. Salah satunya di bawah kaki seorang anak kecil yang sedang akan bermain game. Untung saja berhasil dijinakkan, tapi yang terakhir gagal dan bom itu pun meledak. Untung saja tidak ada korban. Saat diwawancarai, Balram berkata kalau Shivaji sengaja memasang bom itu sendiri dan menjinakkannya, dan menuduh Balram lah yang telah melakukannya. Mengetahui itu, Shivaji sangat geram, tapi lagi-lagi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dirinya adalah seorang menteri. Karena itu, ia pun sengaja mengundang Balram ke kantor menteri. Untuk apa? Ya tentu saja untuk membunuh Balram dengan cara licik. Shivaji sengaja menembakkan dirinya sendiri untuk membunuh Balram. Bukan dia, tapi pengawalnya yang membunuhnya. Begitu tahu kalau Shivaji tertembak. Cuma dengan cara inilah untuk membunuh Balram tanpa berurusan dengan hukum. Mengetahui Shivaji terluka dan kehilangan kedua orang tuanya, ayah Manjari pun mengantarkan putrinya pada Shivaji dan menyerahkannya. Ia sadar kalau selama ini ia sangat egois, tidak memikirkan kebahagiaan putrinya. Dan cerita pun tamat guys. Gimana guys ceritanya, seru kan? Lebih seru lagi kalau kalian nonton film aslinya ya. Dan kalian wajib nonton aslinya. Film aslinya karena ini benar-benar seru banget. Oke guys, sampai di sini dulu. Jangan lupa nonton alur film di Ini Movie Channel yang lainnya. Bye bye.